Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Iva Syarahman dapat menjumpai Anda dalam program Unhas hari ini. UKM Paduan Suara Mahasiswa Universitas Hasanuddin merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa yang selalu mengharumkan alma mater Unhas dan Indonesia dalam berbagai ajang kejuaraan internasional. Seperti apa UKM PSM Unhas? Berikut liputannya untuk Anda. Paduan Suara Mahasiswa merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa yang ada di Universitas Hasanuddin. Paduan Suara Mahasiswa adalah wadah serta naungan bagi para mahasiswa yang ingin mengapresiasikan minat dan bakatnya pada bidang olah vokal dan paduan suara. Tidak hanya untuk komposisi paduan suara dan vokal grup, PSM juga menampung kreativitas mahasiswa dalam bentuk nyanyi solo, baik itu jenis pop, dangdut, keroncong, dan seriosa. Paduan Suara Mahasiswa Universitas Hasanuddin berdiri pada tanggal 22 Juni 1998. UKM PSM bertugas untuk mengisi acara protokoler dan non-protokoler, baik itu di dalam dan di luar kampus. Saat ini, Paduan Suara Mahasiswa Universitas Hasanuddin meraih peringkat 8 dunia pada Interculture World Rankings for Law kategori. Baru-baru ini UKM PSM Unhas kembali mengharumkan nama Indonesia dalam ajang Champion of the World Choir Games sebagai juara 1 untuk kategori Scenic Folklore dan juara 2 untuk kategori Folklore a cappella yang berlangsung di Gangneung, Korea Selatan. Jadi mungkin bisa dijelaskan sedikit sebenarnya UKM Paduan Suara Mahasiswa ini seperti apa dan kegiatannya apa aja? Iya, jadi UKM Paduan Suara ini merupakan salah satu UKM di Unhas, yaitu merupakan UKM yang bergenre atau beraliran seni, seperti itu bisa dibilang UKM seni. Jadi kita ini kegiatannya yaitu kita mengisi job, mengisi event, dan pelatihan seperti itu. Kalau boleh tahu apa sih manfaat yang akan didapatkan oleh mahasiswa kalau mengikuti UKM ini? Tentunya ya mungkin kita sebagai organisasi, jadi mungkin teman-teman mahasiswa bakal mendapatkan pengalaman dalam berorganisasi. Terus yang kedua juga mungkin dapat mendapatkan pengalaman lebih, seperti mungkin bisa bertemu dengan mungkin beberapa orang-orang yang terkenal. Siswa Universitas Hasanuddin selalu memberikan penampilan terbaiknya, tidak hanya dalam ajang perlombaan, namun dalam mengisi acara-acara yang mereka hadiri. Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis Universitas Hasanuddin menggelar fokus group discussion terkait peningkatan produktivitas melalui manajemen keuangan. Kegiatan berlangsung di ruang pertemuan Direktorat Inkubasi Bisnis Teknologi Sains Teknopark Universitas Hasanuddin. Fokus Group Discussion ini merupakan program kerja dari Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Fokus Group Discussion ini berjudul Peningkatan Produktivitas melalui Manajemen Keuangan yang Baik. Kegiatan ini dibuka oleh sambutan dari Profesor Dr. Engineering Adi Maulana STMPil selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini berlangsung pada 9 September 2023 di ruang pertemuan Direktorat Inkubasi Bisnis Teknologi Sains Teknopark Universitas Hasanuddin. Intinya FGD hari ini itu adalah bagaimana entitas atau anak perusahaannya Unhas itu bisa mengelola keuangannya dengan baik. Dalam artian dia harus memperbaiki stabilitas keuangannya itu antara uang masuk dengan uang keluar. Nah, di samping itu juga dia harus juga memperhatikan juga masalah pencatatan keuangannya di entitasnya itu. Karena ini yang penting, karena tidak mungkin dia membuat pelaporan kalau tidak ada pencatatan. Nah, setelah melakukan pencatatan, kemudian dia harus mempertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan. Kegiatan ini dihadiri oleh Direksi PT Hadin Metavisi Akademika, Direksi PT Inovasi Benua Maritim, Direksi PT Unhas Hotel and Convention, Direktur PT Hasanuddin Agrivisi Internusa, Direktur PT Hadin COT Nusantara, Direktur PT Hadin ITE Solution, Direktur PT Hadin Budi Daya, Direktur Pengembangan Usaha dan Pemanfaatan Aset, Direktur Inkubasi Bisnis Teknologi Sains Teknopark,
Direktur Kemitraan, Inovasi dan Kekayaan Intelektual, Ketua Unit Kerja Khusus, Kasubdit Pengelolaan dan Pengembangan Usaha, Kasubdit Pemanfaatan Aset, Kasubdit Inkubator dan Startup, Kasubdit Kemitraan dan Pengembangan Jaringan, dan Kasubdit Administrasi Kekayaan Intelektual Universitas Hasanuddin. Ya, saya kira kalau mau mengelola usaha dengan baik, dengan adil, dengan transparan, dengan bermitra, maka sebaiknya kita menggunakan sumber-sumber pembiayaan yang ada dalam Islam, ya, yang diperkenalkan dalam Islam. Ya, di situ akan ada sistem bagi hasil fair, ya, adil antara yang meminjam atau yang membutuhkan dengan yang punya dana. Ya, kemudian ya, kita terhindar dari riba. Ya, ini yang paling utama karena riba itu akan menyebabkan seseorang akan masuk ke neraka, ya, sebagaimana janji Allah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan para pimpinan dalam pengelolaan keuangan sehingga dapat memanfaatkan sumber daya pengelolaan secara optimal. Sampah daun kering yang dihasilkan Universitas Hasanuddin masih menjadi masalah yang tak terselesaikan. Hingga saat ini, pihak terkait masih berupaya untuk menemukan pola pengelolaan dan penanganan yang tepat untuk masalah sampah daun kering tersebut. Sampah merupakan masalah yang sangat kompleks untuk saat ini. Sampah daun merupakan salah satu jenis sampah organik yang dihasilkan dari bahan hayati. Sampah daun dapat ditemukan di sekitar. Melihat sampah daun kering yang terdapat di Universitas Hasanuddin merupakan masalah yang belum terselesaikan. Universitas Hasanuddin merupakan salah satu kawasan hutan kota dan menjadi paru-paru kota Makassar. Perlu kebijakan dan perhatian lebih agar upaya pengelolaan sampah ini terlaksana. Kalau untuk yang di luar itu sekitar 70-an. Ini kan terbagi, ada di dalam, ada di luar. Saya kebetulan yang mengawasi di luar. Di luar itu 70-an, kurang lebih 70-an. Campur, mereka punya tugas tupoksinya kan kalau pagi intensitasnya itu sampah rumah tangga. Setiap gedung baru mungkin lepas istirahat baru sampah-sampah daun mereka ambil. Ya, untuk sementara kita drop itu di tempat yang sudah ditentukan karena belum ada proses pengolahan daun sementara. Ada wacana kemarin memang dari bank sampah, tapi mungkin masih dibicarakan di pihak rektorat bagaimana pengelolaan tentang sampah daun. Dalam wawancara Koordinator Cleaning Service Universitas Hasanuddin, Abdul Qadir mengatakan, mengingat masalah kebakaran TPA Antang Makassar 2022, tempat tersebut masih rawan kebakaran. Maka dari itu untuk saat ini belum ada kebijakan tempat pengelolaan sampah daun kering. Sampah daun kering tersebut hanya dikumpulkan di belakang Masjid Ikhtiar Kampus Unhas. Dalam pengelolaan sampah tersebut, diperlukan kejelasan tanggung jawab dan kewenangan rektor serta kapasitas hukum. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah menekankan perlunya perubahan pola pengelolaan sampah konvensional menjadi pengelolaan sampah yang bertumpu pada pengurangan dan penanganan sampah. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas hari ini hanya di Unhas TV. Saya Iva Syarahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.